Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Iya. Teman-teman tadi sudah pada makan siang atau belum? Puasa. Puasa, Masya Allah. Ini Senin, hari Senin tuh. Teman-teman ada bubur. Teman-teman pasti makan ya, pasti minum ya. Itu ada. Kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus minum? Biar kenyang. Biar kuat, biar berenergi, dan juga itu semua karena kita mempunyai hawa nafsu yang punya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai menundukkan nafsu, syahwat, dan ghadab. Kali ini kita akan belajar mengenai pengertian nafsu, syahwat, dan ghadab, bahaya menuruti nafsu, syahwat, dan ghadab, serta cara menundukkan nafsu, syahwat, dan juga ghadab. Yang pertama, pengertian nafsu dan ghadab. Nafsu yaitu keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan syahwat secara lughawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Dorongan nafsu syahwat itu mengarah kepada tiga hal besar. Yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, dan juga korupsi. Yang kedua yaitu syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Biasanya syahwat dari kesenangan terhadap seks ini terjadi pada usia remaja, dewasa. Seringkali terjadi itu bisa, tapi yang lebih banyak dilakukan oleh para remaja. Yang ketiga yaitu syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, dan diktator. Selanjutnya yaitu pengertian dari ghadab. Ada yang tahu ghadab itu apa? Tidak senang, Bu. Ya, tidak senang. Sering panas, Ghadab yaitu marah. Dalam pengertian artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah ini merupakan sifat alami yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikan, ada juga yang tidak bisa. Sifat marah ini merupakan tabiat dari manusia karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan tidak ditolak keinginannya. Iya, silakan Mbak Salvi. Nafsu amarah adalah satu musuh dalam musuh batin, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh-musuh yang lainnya. Nah, kita baca bersama-sama teman-teman hadis riwayat Abu Daud tentang cara mengendalikan nafsu ghadab. 1, 2, 3. Innal ghadaba min syaitani wa innash syaitana khuliqa min nari wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Mbak Amel, boleh dibacakan artinya? Sesungguhnya dari setan dan setan ciptaan dari api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Ya, benar sekali. Ketika kita marah, lepaslah kita mengambil wudu untuk meredam amarah kita. Yang kedua yaitu bahaya menuruti nafsu syahwat dan ghadab. Pasti nafsu syahwat dan ghadab apabila tidak bisa kita kendalikan dengan baik, itu akan membawa kemudaratan, akan membawa keburukan bagi kita dan juga pada orang lain. Apa saja
kita lihat bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini, itu juga bisa akibat dari adanya menuruti nafsu syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian sebagai dampak menuruti syahwat harta. Yang ketiga, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Kita kan sering makan ya pasti, namun ketika kita makan secara berlebihan, itu juga akan menimbulkan dampak bahaya untuk diri kita sendiri, yaitu timbulnya berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu bahaya menuruti godok. Bagi diri sendiri tentu akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu marah kita. Kemudian bagi orang lain dan lingkungan, keputusan saat kita marah itu biasanya akan menambah masalah. Kita sering mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang marah, dan itu akan memperkeruh suasana. Jadi ketika kita marah, akan lebih baiknya kita tidak mengambil keputusan dan lebih baik diam. Selanjutnya yaitu menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan juga bisa mengakibatkan pembunuhan. Lalu bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat dan godok ini? Untuk menundukkan nafsu syahwat, yang pertama kita harus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerangi diri dengan rasa takut kepada Allah. Kita dalam berbuat apapun, dalam melakukan apapun, harus selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena setiap hal yang kita lakukan itu akan dilihat dan juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dengan mujahadah, yaitu kesungguhan, dengan cara mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, menghindari sifat-sifat tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, memperbanyak ibadah, berzikir, bertafakur, memperhatikan kejadian alam dan susunannya, serta memperhatikan segala keadaan masyarakat yang penuh kejibilan akibat menuruti hawa nafsu. Kemudian cara menundukkan marah. Cara menundukkan marah yaitu membaca ta'awudz. Kita harus membaca ta'awudz untuk apa? Untuk melindungi diri dari bisikan setan, dari godaan setan. Kemudian lawan dengan diam. Itu tadi ya, kita harus diam ketika marah, karena ketika kita marah biasanya kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan berwudu, ketika kita marah kita harus mengambil wudu, segera wudu, dan menahan hawa nafsu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi? Belum, Bu, sudah paham. Selanjutnya kita akan berkelompok. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok sisi kiri ibu ini menjadi kelompok A, yang ada di hadapan ibu ini adalah kelompok B, dan sisi kanan ibu adalah kelompok C. Namun sebelum kita bermain, kita akan sedikit merilekskan suasana dulu. Kita akan bermain yang namanya tembak dot. Tembak dot. Kelompok A, kelompok A mendapat tembakan dot. Silahkan nanti kelompok A bilang dot. Kelompok B, boom. Dan kelompok C adalah kelompok jus. Kelompok A tadi mendapat apa? Beda, kelompok A dot. Kelompok B, boom. Kelompok C, jus. Oke ya. Oke. Ketika ibu tunjuk kelompok A, berarti kelompok A yang bersuara. B, C selanjutnya memperhatikan tangan ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Ayo, kurang fokus. Lebih semangat. Boom. Selanjutnya ibu ada mystery box. Di sini di dalamnya ada kalimat-kalimat pernyataan
dari pernyataan yang dibacakan. Namun tidak boleh ada diskusi jawaban dari individu masing-masing karena ini untuk menilai seberapa paham kalian tentang materi kita kali ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai dari kelompok A. Silakan kelompok A perwakilannya bisa maju ke depan. Oke. Silakan kelompok A mengambil. Sebentar. Nah, setelah ada hitungan ketiga, silakan dijawab secara serentak, satu suara dan kompak. Bagi kelompok yang tidak kompak dalam menjawabnya, maka tidak akan mendapatkan poin. Sebentar. Bagi kelompok yang menjawab secara kompak, satu suara dan akan mendapatkan poin. Silakan Mbak Faiz bisa dibacakan. Diperhatikan kelompok A secara saksama. Jika seandainya manusia tidak menggunakan hawa nafsunya, maka tidak akan berjalan kehidupan di dunia ini. Manusia akan diam saja tanpa tujuan. Oke, bisa dipahami. Setelah hitungan ketiga, kurang jelas. Yang keras Mbak Faiz. Jika seandainya manusia tidak menggunakan hawa nafsunya, maka tidak akan berjalan kehidupan di dunia ini. Manusia akan diam saja tanpa tujuan. Oke, bisa dipahami? Jawabannya hanya benar atau salah. Oke. Dalam hitungan ketiga silakan dijawab. Mbak Faiz juga menjawab ya. 1, 2, 3. Benar. Oke, kelompok A mendapatkan poin. Tetap kelompok A. Oke. Selanjutnya silakan terima kasih Mbak Faiz. Selanjutnya dari kelompok B silakan maju. Bacakan dengan keras. Diperhatikan kelompok B. Ya, Bu. Salah satu bahaya akibat tidak mampu mengendalikan marah bagi diri sendiri adalah munculnya penyakit seperti darah tinggi. Ya, kelompok B bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dijawab. 1, 2, 3. Benar. Dengan tidak kompak. Jawabannya apa yang benar atau salah? Sejak kapan benar aja, jawabnya benar. Karena kelompok B tidak satu suara, maka kelompok B tidak mendapatkan poin. Ya. Selanjutnya kelompok C silakan kelompok perwakilan yang bisa maju ke depan. Dibaca dengan keras ya. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda menyebabkan perampokan dan korupsi. Sudah bisa dipahami kelompok B Mbak Arkel dengan keras. Yang keras. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda menyebabkan perampokan dan korupsi. Ya, sudah bisa dipahami? 1, 2, 3. Pas. Di luar aturan pemain berarti kelompok C tidak mendapatkan poin. Apa panas ada satu permainan lagi? Masih dengan kelompok yang sama. Nah, oke, ini dimulai dari kelompok A. Ini boleh berdiskusi, masih dengan satu suara jawabannya ya. Berdiskusi boleh tapi dalam waktu 5 detik. Yang pertama, silakan bisa dipahami kelompok A. Hal yang dapat dilakukan untuk meredam amarah kecuali, silakan berdiskusi dalam waktu 5 detik. Silakan dijawab dengan kompak. Jawabannya A, B, C,
bisa? Nah, Oke. 1, 2, 3. B. Kita cek jawabannya B. Apakah benar? Nah, oke. Oh iya. Minimal 1. Ya. Selanjutnya kelompok C. Putus sekolah dan suramnya masa depan adalah dampak pelampiasan nafsu pada anak-anak. Kelompok C tidak mendapatkan poin lagi. Ya, benar jawabannya adalah C. Dari sini kita bisa lihat memang pada game kali ini adalah kelompok A. Seperti kelompok B biasa-biasa aja. Green, kelompok C Oke, untuk lebih mengakrabkan, mengkompakkan lagi antar teman kelompok masih dengan kelompok yang sama, ini tugas rumah. Silakan teman-teman mengamati perilaku yang menuruti nafsu syahwat di sekitar. Lalu kaji seberapa besar akibatnya yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Main game ya, main game. Main game disajikan dalam bentuk mind mapping. Nah, silakan nanti teman-teman dengan satu kelompok membuat mind mapping sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Ini contohnya ya. Namun teman-teman bisa menginovasikan dengan media kertas boleh, dengan media PowerPoint boleh, semenarik mungkin. Dibutuhkan kerjasama tim yang kompak agar bisa menyelesaikan tugas pada kali ini. Tentunya poin-poin yang akan disampaikan harus ada. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Tugas ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas hasil dari diskusi kelompok teman-teman semua. Oke, orang yang kuat itu bukan diukur dengan keperkasaan fisik, melainkan dengan yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pada saat marah. Jadi, teman-teman, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu marah itu adalah orang-orang yang kuat. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Ani. Pada materi kali ini yaitu kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, karena jika nafsu itu tidak baik, ya tidak dapat kita kendalikan, maka akal pikiran akan memegang kendali jiwa. Namun sebaliknya jika hawa nafsu yang menguasai kita, maka akan merubah sikap kita menjadi kecil, mudah dan sesat. Ya, benar sekali. Itu tadi ya kesimpulan materi pada kali ini, yaitu ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik, maka juga akan menghasilkan perilaku yang baik juga, tidak akan menimbulkan dampak yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.